Banyak orang yang gagal melihat masa lalu dan bahkan terjebak oleh masa lalunya. Ada juga yang kemudian terbunuh oleh masa lalu karena tidak pernah letting go. Pimpinan dan seluruh hadirin yang hari ini ikut dalam kegiatan rutin kita di setiap Senin pagi, doa bersama, dan hari ini yang akan memimpin dalam tim di Dober hari ini adalah Pak Abdi Rahman, dan alhamdulillah Kang Yoto sudah hadir. Dan silakan ke Mas Abdi Rahman untuk dipimpin. Silakan. Baik, terima kasih Mas Mariman. Baik Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Masih mute, Mas. Mas Abdi, suaranya, Mas. Mic-nya kurang dekat mungkin. Tes 1. Ya, nyaring sudah. Bagus, Tes 1. Sudah lanjut, Mas. Bagus. Tes 1. Oke, Mas. Waalaikumsalam. Sudah. Apa ya? Baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian ada kesalahan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Yang saya hormati Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Adi Suryanto. Yang saya hormati Bapak Bupati Bojonegoro, Dr. Suyoto MSI, atau yang lebih akrab dipanggil Kang Yoto. Yang saya hormati JPT Madya dan Pratama Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, serta para hadirin jemaah sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang mulia ini, dalam acara tausiah dan doa bersama di lingkungan Lembaga Administrasi Negara. Pada hari ini bertindak sebagai penceramah atau narasumber adalah Bapak Dr. Suyoto MSI. Beliau adalah Bupati Bojonegoro. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan ceramah atau tausiah, dan untuk ceramah tausiah ini dialokasikan waktu kurang lebih 45 menit. Baik Bapak, langsung saja kepada Bapak Dr. Suyoto MSI, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah. Pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada seluruh keluarga besar LAN yang berkenan mengundang saya pagi ini untuk bersama-sama melakukan, saya boleh menyebut sebagai refleksi sebenarnya, karena salah satu fungsi keagamaan, teks atau keyakinan keagamaan itu hanyalah alat untuk kita bisa bercermin, bisa berefleksi di dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Terima kasih Pak Kepala LAN yang sudah bersama-sama, Pak Adi Suryanto, Mas Mariman, biasa saya panggil karena dulu ada kawan saya, dan seluruh bapak-bapak yang saya tidak bisa menyebut satu persatu. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kira-kira berefleksi, ya, berefleksi bersama, dan terutama adalah menyangkut tentang personal leadership. Karena kehidupan ini pada akhirnya adalah kita semua masing-masing yang akan menjalaninya. Kita tahu bahwa ada satu statement khobariyah kalau dalam bahasa Arab, yaitu pernyataan deskriptif dari Rasulullah yang saya kira sangat relevan untuk kehidupan ini. Setiap orang adalah pemimpin. Kalian, setiap everybody itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Itu artinya bahwa kepemimpinan kita di level organisasi yang lebih luas
sangat ditentukan oleh kepemimpinan diri kita. Saya kira ada konsep-konsep yang menarik. Di dalam bisnis kita mengenal konsep holistic leadership, di mana ketika seorang pebisnis menjadi leader, ia harus mengelit, ya. Ada 7 elemen minimal. Ini saya kembangkan, saya tambahi sendiri 1. Customer leadership, business strategy leadership, culture and value leadership, organizational leadership, team leadership, stakeholder leadership, tapi kemudian ujung-ujungnya adalah personal leadership. Dimanapun kita, ya, pandangan holistic leadership ini mengandekan bahwa ketika kita semua ingin sukses mengelola berbagai elemen kepemimpinan, maka kata kuncinya kemudian adalah personal leadership. Ya. Kita harus bisa memimpin diri kita, karena banyak sekali hambatan yang diterima, yang dihadapi oleh organisasi ketika anggota organisasi itu tidak mampu mengelola dirinya dengan baik. Nah, dalam politik, ya, saya mengembangkan 6 elemen kepemimpinan di pemerintahan ini yang menurut saya sangat relevan untuk para pemimpin politik. Mulai dari statesman leadership atau public leadership, kemudian adalah development leadership, mengelola pembangunan, kemudian political leadership, bagaimana melakukan kepemimpinan politik, social and culture leadership, dan saya kira ada satu yang sangat erat dengan LAN juga, yaitu administration leadership, team leadership, ujung-ujungnya adalah personal leadership. Ya, sehebat apapun pimpinan di lembaga pemerintahan, mungkin bisa mengelola pembangunan, bisa mengelola politik dengan baik, bisa merepresentasikan sebagai cultural leadership dengan baik, dan bisa mengelola administration leadership dengan baik, bisa membangun tim dengan tim leadership yang baik, dan itu sebenarnya hanyalah ekspresi atau bentuk eksterior dari personal leadership. Atau kalau dikembangkan sebuah tesis hipotetiknya mengatakan bahwa 5 elemen yang lain atau 6 elemen yang lain dari kepemimpinan holistik itu sangat tergantung oleh personal leadership. Makanya betul kalau istilahnya Otto Scharmer mengatakan bahwa bangunan eksterior kita, ya, kepemimpinan kita di luar diri kita itu hanyalah reflect on our personal leadership, reflect on the interior thing, merefleksikan dari sesuatu yang ada di dalam. Jadi saya kira sangat benar kalau kita ini, apapun perilaku kepemimpinan kita di luar diri kita, itu hanyalah cerminan dari kepemimpinan personal atau kepemimpinan diri kita ini. Karena itu ajakan atau pernyataan Rasulullah yang sangat deskriptif tadi itu, kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian, menurut saya sangat relevan untuk selalu kita renungkan, kita ingat bahwa kapten of our life itu adalah kita sendiri. Kapten kehidupan ini adalah kita, diri kita, dan bukan siapa-siapa. Dalam spektrum yang lebih luas, kita misalnya mengatakan, banyak orang berpikir tentang ekosistem global dunia. Lalu mengatakan pentingnya transformasi sosial, transformasi sistem. Ketika orang bicara dengan masyarakat, bicara organisasi, orang bicara tentang transformasi institusi. Nah, tentu karena kepemimpinan ekosistem itu melibatkan multi pihak dan multi sektor, ujung-ujungnya sebenarnya adalah sangat tergantung dari kemampuan diri kita, bagaimana kita mengelit atau memimpin diri kita sendiri. Itu artinya adalah transformasi diri. Apakah kita akan terus available, kompeten, memimpin setiap perubahan, sepenuhnya adalah tergantung diri kita. Bapak Ibu kalau membaca kitab Konghucu, ya, kitab orang Konghucu itu ada banyak bab, ada satu bab yang saya suka.
sebuah pernyataan di dalam kitab itu yang mengatakan, kalau engkau ingin menjadi pemimpin dunia, pimpinlah negeri. Kalau engkau ingin memimpin negeri, pimpinlah desa. Dan kalau engkau ingin memimpin desa, pimpinlah keluarga. Kalau engkau ingin memimpin keluarga, pimpinlah diri sendiri. Dan jika engkau ingin memimpin dirimu, maka pimpinlah pikiranmu, pimpinlah fisikmu, pimpinlah hatimu, dan juga pimpinlah niatan-niatan dalam dirimu. Jadi itu menurut saya sangat bagus untuk menggambarkan bagaimana kepemimpinan diri yang harus kita jalankan supaya kita bisa menjadi bagian dari kehidupan yang lebih luas. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya mengatakan, Ayyuna khairun nas ya Rasulullah, siapa orang terbaik di antara kami ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, khairukum man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak memberi manfaat. Nah, tentu orang yang memberi manfaat itu adalah orang yang mampu memimpin dirinya. Ya, tidak mungkin bisa berkontribusi dalam kehidupan yang lebih luas ketika tidak mampu memimpin dirinya dengan baik. Karena source of benefit itu adalah diri kita, ya, bukan siapa-siapa. Nah, saya kira sekali lagi bahwa di sini kita berada. Lalu mengapa saya mengajak kita bicara soal krisis? Dan mengapa kita bicara soal krisis kehidupan? Karena kita semua meyakini bahwa krisis itu adalah part of our life, bagian dari hidup kita. Jadi salah satu ujian kepemimpinan diri itu adalah kemampuan untuk menghadapi krisis. Dan krisis itu akan selalu ada selama ada keterbatasan. Selama ada keinginan. Jadi ketika ada keterbatasan itu pasti ada krisis. Karena itulah maka di surga nanti tidak ada krisis. Karena surga digambarkan tidak ada keterbatasan. Ya, no burden. Apapun yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Maka tidak ada krisis. Surga digambarkan tidak ada krisis. Tapi dunia ini penuh keterbatasan. Dan bahkan kalau boleh kita mengatakan diri kita hidup ini ya berkembang itu dari keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Krisis akan ada selama ada keinginan tumbuh di antara manusia. Selama ada kompetisi dan selama ada perbedaan. Selama ini masih ada dan melekat menjadi bagian dari kehidupan, maka krisis akan selalu ada. Ya, selalu ada. Nah, lalu apa yang kita perlukan sekarang menjadi bagian dari personal leadership challenging? Yang kita perlukan adalah kemampuan untuk melewati emergensi, bagaimana kita beradaptasi dan kemudian istilahnya adalah thrift. Ibarat badai dalam hidup yang selalu kita hadapi, bagaimana kita melewati badai, bagaimana kita beradaptasi dengan lautan yang ombaknya selalu berubah dan berbeda, dan bagaimana kemudian kapal kita terus melaju. Disinilah saya kira tantangan terbesar masing-masing kita. Ya, saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk melihat dirinya, ya, dalam spektrum posisinya, baik menjadi bagian dari ekosistem masyarakat, menjadi bagian dari subsistem ekosistem organisasi, maupun menjadi bagian dari keluarga, dan kemudian adalah diri kita. Keluarga, organisasi, semua pasti pernah menghadapi krisis. Dan kalau boleh fase-fase itu disebut adalah fase emergensi, fase adaptasi, dan kemudian fase thrift. Kita semua pasti menghadapi ini. Kita di keluarga, kita di organisasi, semua kita pernah menghadapi hal-hal seperti ini. Nah, lalu yang paling nyata sekarang mari kita lihat, tidak ada krisis yang tiba-tiba tidak menyambar diri kita. Awalnya COVID ini adalah krisis kesehatan.
Lalu berubah kemudian berdampak menjadi krisis ekonomi karena physical distancing membuat demand ekonomi turun. Lalu yang paling dikhawatirkan adalah menjadi krisis sosial. Ya, karena itulah kemudian pemerintah harus memberikan bantuan supaya tidak naik menjadi krisis sosial. Nah, orang kemudian bertanya-tanya, apakah ini juga akan membawa krisis pada kualitas SDM nanti? Orang masih membuat pertanyaan ini. Tapi tentu yang kita tidak inginkan adalah krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan sosial ini menjadi krisis politik. Dan kita semua, walaupun ini adalah nampak sebagai krisis dalam level makro, misalnya pemerintahan, namun tidak ada organisasi yang tidak menerima dampak dari krisis ini. Dan saya yakin bahwa diri kita juga menerima krisis ini. Ya, dan kita belum tahu kapan ini akan berakhir. Ya, walaupun banyak skenario, tapi jumlahnya sekarang masih naik trennya. Sekali lagi, saya hanya ingin mengundang Bapak Ibu, ini adalah tantangan kita. Ya, ujian diri, ujian kesadaran, ujian pikiran, ujian perasaan, dan ujian fisik. Ya, secara kolektif kita diuji kemampuan mengelola kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Tapi our personal leadership, kita ditantang bagaimana mengelola fisik kita, nyawa kita, iman kita, dan akal sehat kita sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, dalam level bersama misalnya, ya, ketika kita menaruh, ya, kemudian ada gejala negatif yang kita taruh, kita tahu ada stakeholder, ada ekosistem, ya, yang harus menjadi perhatian para pemimpin dan kepemimpinan di level organisasi. Sekali lagi, kemampuan kita mengelola dealing, mengelola seluruh tantangan organisasi makro ini, ya, di level organisasional maupun society dan negara, melampaui emergensi, adaptif dan thrift, sekali lagi ditentukan oleh kemampuan diri kita sendiri, oleh kepemimpinan diri. Ya, disinilah kualitas kesadaran diri kita akan diuji, kualitas kesadaran spasial kita, kualitas kesadaran sosial, dan kualitas kesadaran historis menjadi menentukan, dan tentu saja adalah smart action. Dan inilah diri kita, ya, diri kita. Saya ingin mengutip apa yang ditulis oleh Harvard Business Review tahun lalu, Mei. Saya kira saya beri merah itu hanya untuk mengatakan bahwa permanent crisis of serious and unfamiliar challenging. Jadi kita akan pasti terus, ya, menghadapi krisis-krisis seperti ini, ya, dan tantangan seperti ini. Dan saya kira apa yang kemudian kita perlukan, sikap dasar apa yang kita perlukan, cara berpikir apa yang kita perlukan, kompetensi apa yang perlu kita naikkan dari kompetensi diri ini. Bapak Ibu, saya kira ada satu hal yang saya, ya, orang itu biasanya bisa menghadapi krisis, itu kan ada 3 kemungkinan. Pertama adalah denying, menolak kalau ada krisis, menipu diri, wah ini nggak ada apa-apa. Yang kedua adalah menghadapi dengan cara biasa-biasa, yang biasa dikenal dengan istilah downloading. Lalu kemudian adalah mengelola, menghadapinya sebagai sebuah realitas, ya, dan kemudian berkembang, gitu ya, bisa mengambil tantangan ini. Dan itulah yang kemudian dipersyaratkan adanya open mind, open heart, dan open will oleh teori U-nya Pak Otto Scharmer. Dan saya kira bagian dari keagamaan kita itu menjelaskan bahwa memang hidup ini sebenarnya hanyalah rangkaian dari krisis, gitu kan. Kita tahu dalam surat Al-Mulk ayat 2 misalnya, memang hidup ini dibuat oleh Allah itu untuk menguji kita. Ya, ujian itu sebenarnya adalah krisis. Soal materinya itu kan ada yang materinya itu, ya, menggembirakan dan menyenangkan, gitu kan. Jadi makanya ada istilah bahwa, oh sebentar ini kok bisa berubah share screen ya. Ya, sorry. Mungkin ada yang kepencet, belum beradaptasi. Ya. Jadi mari kita lihat bersama-sama, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah membuat hidup dan mati ini itu untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kita yang paling bagus karyanya. Jadi ujian itu adalah materi daripada krisis. Jadi ketika orang tidak bisa menyesuaikan dan menyelesaikan ujian, makanya dalam bahasa Yunani, krisis itu bermakna dua. Krisis bermakna emergency, krisis adalah bermakna dengan makna critical time, ya, waktu-waktu kritis di mana di saat dilakukan pengujian. Dan saya kira hidup ini adalah critical time, ya, karena Tuhan adalah al-murabbi, pendidik yang agung, dan kita ini para muridnya, gitu kan kira-kira. Jadi kita akan selalu diuji ini. Di ayat yang lain, gitu kan, Allah menyatakan, ya, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu kalian akan menjadi umat yang satu. Diversity ini adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah. Ya, untuk apa? Untuk menguji liyabluwakum fima atakum. Tuhan ingin menguji atas apa-apa yang diberikan kepada kalian. Lalu fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Nah, perlombaan berbuat kebajikan ini hanya bisa kita lakukan ketika kita menerima diversity. Ketika kita menerima memang hidup ini isinya adalah ujian, ya. Isinya adalah ujian. Dan ujian itu ada kalanya menyenangkan dan ada kalanya tidak menyenangkan. Ya. Lalu Bapak Ibu, bahkan di tempat yang lain, ya, di tempat yang lain surat Al-Baqarah ayat 155, maka sekali Allah menyatakan, walanabluwannakum, itu ada taukid, ya. La itu taukid, anna taukid artinya sungguh-sungguh. Saya akan uji kalian semua dengan, ya, rasa takut, walju, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan mungkin juga buah-buahan. Lalu wabasyiri sobirin, maka berbahagialah orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita kemudian sebagai pemimpin dalam kehidupan ini menerima rasa takut, masih memiliki rasa takut, lalu kemudian ada kemungkinan ancaman kelaparan, kekurangan harta, ya, fisik kita diancam kayak sekarang oleh COVID. Saya kira ini adalah sekali lagi momentum bagian daripada ujian kita menjadi pemimpin. Nah, lalu di tempat lain Allah menggambarkan bahwa hidup ini digambarkan sebagai sebuah dakian atau al-aqobah, ya. Dakian. Maka Allah mengatakan wahadainaun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Falah tahamal aqobah, tapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Nah, ini kan dilukiskan. Ada pemimpin yang takut dakian, ya. Jadi termasuk orang yang takut ketika ada konsep tentang adversity equation, ya, kecerdasan untuk ketangguhan itu. Kan manusia dibagi dengan pendaki, pekemah, tapi ada juga yang namanya quitter, itu orang yang takut. Lalu Allah mengatakan, ini loh dakianmu, gitu ya. Nah, apa yang harus didaki? Yang didaki itu adalah melepaskan perbudakan. Yang harus didaki adalah memberi makan pada yang kelaparan, perhatian terhadap anak yatim, dan kemudian bagaimana perhatian terhadap orang miskin, ya. Dan kemudian bagaimana orang yang mendaki ini selalu terus saling berpesan untuk saling sabar dan saling mengasihi, gitu kan. Nah, ini kemudian sekali lagi digambarkan bahwa, dan saya kira bangsa, organisasi, ya, kemiskinan, kelaparan, ancaman, ini adalah bagian dakian yang harus kita daki bersama-sama, kemampuan untuk mengelola ini. Dan bangsa kita semua adalah bagian dari secara kolektif maupun personal kita sedang diuji untuk seperti ini. Di tempat lain, Bapak Ibu, ya, dalam surat As-Saff ayat 10 misalnya Allah menyatakan hidup ini adalah perdagangan. Maka ayat ini mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Jadi hidup ini adalah perdagangan. Nah, mari kita lihat, ya, di tempat lain, gitu kan, ketika hidup ini digambarkan juga sebagai perjalanan, ya.
Di dalam surat An-Nisa ayat 95, hidup ini digambarkan oleh Allah sebagai perjalanan. Maka di situ ada dua jenis manusia. Manusia yang duduk tidak mau berjalan dan manusia yang terus mau berjalan. Dan Allah menyatakan, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tidak sama loh orang yang duduk, ya, orang mukmin yang duduk, wan mujahidun, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ya, yang terus berjalan, itu tidak sama, gitu kan? Dan Allah mengatakan, fadzalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan orang-orang yang berani mengambil risiko, yang terus berjalan, itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah dibanding dengan yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, krisis hidup ini, mari kita jadikan sebagai dakian dalam hidup ini. Ya. Lalu di dalam kesempatan mendaki itu pasti ada tantangan, maka mari kita berikan peluang untuk menjual kebaikan. Ya, karena hidup ini juga perjalanan. Dan disinilah sesungguhnya kita sedang diuji. Apakah kita akan menjadi pendaki yang takut, pedagang yang selalu sukses mengkontribusi dalam kehidupan atau tidak? Dan apakah kita akan melanjutkan terus perjalanan atau tidak dalam hidup ini? Sekali lagi, ini adalah ujian kepemimpinan diri kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, mari kita jadikan kehidupan, setiap masalah termasuk pandemi ini adalah momentum di mana kita kemudian membangun keselarasan vertikal dan horizontal kita. Ya. Ayat yang saya kira sangat relevan untuk kita jadikan bagian dari refleksi ini adalah dalam surat Al-Hasr ayat 18 ya, dan 19. Di situ Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum, hendaklah setiap orang memperhatikan, ya, setiap orang, nafsun itu memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Dan Battakullah, innallaha khabirun bima ta'malun. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ayat ini punya ajakan agar kita ini memiliki, ya, kesadaran historis. Karena ketika bicara hari ini, masa depan dan masa lalu, itu adalah kesadaran historis. Ayat ini mengajak kita untuk memiliki kesadaran spasial di mana kita berada. Ayat ini mengajak kita untuk memiliki kesadaran sosial bersama siapa dan berkontribusi apa kita dalam kehidupan ini. Dan tentu saja ayat ini yang paling menarik adalah yang diminta untuk memiliki kesadaran kesejarahan, kesadaran sosial dan kesadaran sosial itu adalah nafsun, diri kita, bukan siapa-siapa yang harus kita miliki. Dan di ayat yang berikutnya ini menarik. Orang yang dipandang, siapa orang yang melupakan Allah? Orang yang melupakan Allah itu adalah orang yang melupakan dirinya. Dan ini digambarkan sebagai orang fasik. Ya. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jadi ketika seorang itu melupakan dirinya, orang bisa melupakan Allah. Dan siapa yang melupakan Allah? Dia melupakan dirinya. Dalam kesadaran historisitas, sosial, spasial, dan kesadaran personal itulah kemudian harus lahir pula, kuat pula kesadaran vertikal atau spiritualnya. Ini adalah bagian penting dari kepemimpinan, karena ketika kita akan berjalan kemanapun, tanpa kesadaran, maka perhatian kita tidak akan kuat. Amal soleh kita tidak akan relevan, tidak akan tepat ketika tidak dilandasi oleh perjalanan ini. Nah, kesadaran kesejarahan, sekali lagi, itu berarti kita berani melihat masa lalu, melihat masa kini, dan kemudian mencoba apa menggambarkan masa depan yang akan kita pilih bersama-sama. Banyak orang yang gagal melihat masa lalu dan bahkan terjebak oleh masa lalunya. Ada juga yang kemudian terbunuh oleh masa lalu karena tidak pernah letting go, tidak pernah bisa melepaskan masa lalu. Masa lalu selalu dihadirkan menjadi bagian dari pembunuh hari ini dan masa depan. Dan tidak menjadi energi kekuatan untuk menghadapi masa kini dan masa depan. Nah, kita semualah yang menentukan. Apakah kita orang yang kemudian adalah mengambil positif kekuatan di masa lalu atau hanya mengambil yang negatif?
Kesadaran sosial akhirnya harus membawa kita kepada pertanyaan, apakah kita ini termasuk bagian perusak, bagian dari beban, atau orang baik-baik saja kita ini, tidak berkontribusi tapi juga tidak membebani kehidupan, atau kita sebenarnya adalah pembawa kebaikan. Dalam surat At-Tin, Wat-tini waz-zaitun, wa turi sinina wa hadzal baladil amin, itu dilukiskan orang-orang yang mendapatkan ajrun azim, selalu mendapatkan reward dari kehidupan ini adalah orang yang amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman, teguh pada prinsip-prinsip, tapi kemudian dia membuktikan dengan karya-karya yang membawa kebaikan pada kehidupan ini. Karena itulah kebaikan itu harus approval, yaitu di-approve, diberi ajrun, diberi reward oleh orang lain. Apakah itu pujian, apakah itu rezeki, apakah itu kedudukan, ya, itu adalah, apakah itu kemudian cinta, itu adalah buah dari amal soleh. Nah, kemudian ketika kita membangun kesadaran spasial, ya, kealaman semesta ini, kita harus mulai bertanya, siapa kita? Apakah kita perusak? Kita ini adalah hanya memberi beban pada alam semesta ini, atau kita netral? Kita mengambil dari alam semesta ini minimal adalah oksigen, tapi kita juga nanam pohon untuk memperbaikinya. Atau mungkin kita sudah surplus, kita aktif memperbaiki dan menjaga alam semesta ini. Nah, saya kira ada ayat yang sangat relevan gitu kan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Di dalam tafsirnya, ya, tafsirnya Ali As-Sobuni dan Ibnu Katsir misalnya, apa yang disebut kerusakan itu? Gagal panen, banjir, ya, dan ini semua termasuk juga pandemi. Kita tahu beberapa tulisan yang menjelaskan misalnya tentang COVID ini, virus ini muncul, ya. Kita mengenal sejarah ini adalah sejarah, kan kita pernah mengenal pandemi besar, ya, Black Death itu kita mengenal. Dan salah satu yang sekarang muncul umumnya rata-rata dari bakteri, tapi kali ini dari virus yang luar biasa. Dan beberapa penulis mengatakan inilah cara bumi merespon pemanasan global. Lalu muncul berbagai virus jenis yang belum adaptif, yang tidak ramah pada manusia, dan manusia belum beradaptasi dengan virus ini karena belum imun. Lalu jadilah kita sekarang semuanya harus menerima kenyataan ini. Nah, ini adalah bagian dari apa yang harus kita terima, adalah perbuatan, buah dari perbuatan manusia. Di dalam surat As-Sajdah misalnya, ada ayat yang mengingatkan kepada kita tentang awalam yahdilahum kam ahlakna minal quruni yamsuna fi masakini. Kamu, tidakkah kau ingat, gitu kan? Apakah kau tidak mengambil petunjuk, pelajaran, insight dari cerita masa lalu, di mana Allah dilukiskan adalah ada kampung yang rusak, negara yang rusak, dan kerusakan itu terjadi ketika orang itu adalah yamsuna alal ard, justru berjalan di muka bumi ini, saling berjalan satu dengan yang lain. Nah, kita mendapatkan pelajaran yang sangat bagus, ya, bahwa bumi ini, ya, betapa manusia sudah sangat mengeksploitasi. Inilah undangan mengapa kita harus men-challenge ulang kesadaran kita sebagai manusia menjadi spasial kita. Karena ternyata bumi ini, gaya hidup manusia ini harus ditopang oleh 1,7 kemampuan bumi. Jadi kita sebenarnya sudah mengeksploitasi hampir 70% dari daya resources yang bumi ini. Yang kedua, kita harus melihat kembali, belajar dari refleksi sosial. Ternyata ada 8 orang kaya di dunia ini yang kekayaannya setara dengan 3,5 miliar jiwa. Dan satu lagi yang undangan mengapa pentingnya kesadaran spiritual, ya, tidak hanya kita lihat secara empiris, tapi juga pentingnya kehadiran spiritualitas. Karena WHO misalnya mengatakan setiap detik ada sekitar 40 orang yang menghabisi nyawanya. Nah, inilah yang kemudian harus kita lihat. Bagian dari apakah ini semua akan membawa kesadaran diri kita, undangan, awareness tentang kesadaran sejarah, kesadaran sosial, kesadaran spasial, dan kesadaran spiritual kita atau tidak. Mari kita lihat. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita menyadari itu, kita kemudian adalah diundang juga untuk melihat dalam diri kita. Look inside. Apakah
bangunan interior kita di dalam ini, mentalitas kita, keyakinan kita, ini sebenarnya udah membantu belum untuk mengarahkan, membuahkan kesadaran tadi menjadi amal soleh atau tidak. Karena kesadaran-kesadaran kita dalam melihat realitas sosial kesadaran ini, ujung-ujungnya haruslah berbuah kepada amal soleh. Nah, tapi bisa jadi orang itu tidak bisa beramal soleh ketika bangunan interiornya yang bermasalah, maka kita akan gagal beradaptasi, apalagi thrift, gitu kan. Misalnya adalah pertanyaan, who we are, siapa kita? Kita ini tamu atau tuan rumah dalam kehidupan ini? Ya, atau kita ini penguasa yang boleh merusak, mengambil setiap saat? Atau kita tamu atau tuan rumah? Saya pribadi lebih suka mengatakan kita harus menjadi tamu yang baik dan kita sekaligus menjadi tuan rumah yang baik. Tamu itu artinya karena alam semesta kita adalah tamunya alam semesta, karena alam semesta ini alam ini lebih dulu dari kita. Maka sebaiknya kita jangan merusak dan membebani tuan rumahnya. Namun kita juga tuan rumah. Kenapa? Dalam konteks diversity, biasanya orang itu melawan diversity ketika dia tidak merasa menjadi tuan rumah. Lalu kita ini sudah diberi karunia modal fisik, modal pengetahuan, modal sosial, dan modal amanah. Bagaimana kita mengupgrade, meleverage modal fisik kita, bagaimana kita mengelola modal pengetahuan kita, knowledge capital kita, bagaimana kita mengelola dengan baik modal sosial dan amanah yang kita percayakan ini, apakah itu sudah menjadi bagian ya refleksi dari kesadaran baru kita untuk kemudian kita berkontribusi pada kehidupan. Sekali lagi, tentu setelah kita memiliki kesadaran, mampu melihat diri, akhirnya output hidup kita yang sebenarnya adalah amal soleh. Dan undangannya tidak hanya menjadi soleh, menjadi orang baik, tapi mari kita juga menjadi bagian untuk melakukan perubahan perbaikan. Itu dalam bahasa Arab disebut soleh wa muslih. Soleh itu adalah orang baik, muslih adalah orang yang ikut melakukan perubahan-perubahan perbaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini semua menantang kita, ya. Siapa diri kita? Apakah pikiran kita terbuka atau tertutup? Apakah kita bisa realistik melihat kenyataan ini atau denying? Atau kita masih berhalusinasi dan berimajinasi? Kembali kemudian kita harus bertanya hati kita, apakah kita sinis, takut, mau atau berani dan optimis? Di mana niatan yang hadir, tekad dalam hidup kita? Apakah kita akan tenggelam, adaptif atau thrift? Sekali lagi, ini semua akan menentukan bagaimana karya amal soleh wal muslih, baik di level personal, organisasi, dan sosial kita semua. Who we are, siapa kita, tamu atau tuan rumah, al-qaidun atau al-mujahidun, ya, orang yang berdiri atau orang yang terus berjalan, tangan kita di atas atau tangan kita di bawah, kita ini penjual atau pembeli dalam kehidupan, kita ini optimis atau pesimis, realistik atau emosional, ya. Lihat kenyataan ini penuh emosional atau realistik. Apakah kita, cara beragama kita ini lebih dominan anteman, ageman, atau ugeman? Anteman itu artinya kita beragama, justru mengambil tek-tek ini untuk berkonflik dengan yang lain. Ageman itu artinya kita mengambil agama ini hanya untuk meneguhkan identitas diri kita dan sosial kita. Lalu beragama secara ugeman itu artinya menjadikan agama sebagai way of life. Namun ini pun ada dua kemungkinannya. Orang yang terjebak oleh teks dan ada orang yang mampu berefleksi menggunakan teks secara dinamis untuk membangun keseimbangan vertikal horizontal dalam hidupnya. Bapak Ibu, sekali lagi, gimana diri kita? Apakah kita seimbang kemampuan melihat ke dalam dan kemampuan untuk melihat keluar? Ini semua adalah terserah kita. Kita di dalam berinteraksi dengan kehidupan ini selalu diperlukan apa yang disebut dengan sensing, kemampuan, dan inilah bukti kompetensi diri kita, kemampuan untuk memahami perspektif orang lain, lalu kemudian berkreasi, ya, melihat gap apa yang bisa dikontribusikan, diimplementasikan, ya, lalu kemudian kita connecting, menjaga hubungan. Ketika kita sudah berusaha berkarya, jaga hubungan sosial, jaga hubungan dengan alam, dan kemudian adalah advocating kita. Ketika mau jadi muslih, kita juga harus mengadvokasi
apa yang bisa kita berikan dalam kehidupan ini. Kita harus yakinkan tentang hal-hal nilai baru yang harus kita ambil secara bersama-sama. Saya kira ini adalah bagian ketika kita kemudian mampu melihat ke dalam, kita melihat kembali gimana kompetensi sensing kita, kompetensi creating kita, dan bagaimana mengimplementasikannya, kompetensi kita untuk saling terus membangun hubungan dan mengadvokasi pada kehidupan ini. Bapak Ibu, saya tidak ingin menjelaskan ini, tapi ini hanya sekali lagi betapa pentingnya kita semua ketika kita menjadi bagian dari kehidupan personal di level yang keempat ini, ekosistem ini, betapa kolektivitas kita ini memerlukan kesadaran penuh, ya, dan kemudian bagaimana kita menjadi bagian soleh wa muslih dalam kehidupan ini. Ini adalah undangan kita semua. Situasi seperti ini sekali lagi kita perlu kemudian memilih strategi yang tepat, realistis, optimis, berjuang semaksimal mungkin, perkuat kecerdasan, ya, kecerdasan emosi, spiritual seperti ridho, sabar, syukur, mujahadah, dan ikhlas. Mari kita jadikan seluruh peristiwa krisis ini adalah momentum pembelajaran untuk penyelarasan kepemimpinan personal dan sosial kita, baik secara vertikal maupun horizontal. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.